Oke, terima kasih teman-teman karena sudah berkenan hadir. Selamat datang di ruang diskusi ini. Pada kesempatan ini saya bersama teman-teman mengundang teman-teman untuk datang ke sini. Kita ingin berdiskusi. Topik yang kita angkat hari ini ngobrol politik. Kita ingin melihat politik itu dari kacamata kita kira-kira bagaimana. Ini dalam upaya untuk mencari alternatif lain dari situasi hari ini. Kalau kita lihat hari ini, ya ada pro kontra soal politik. Nah, kalau kita lihat kembali ke awal dasar konsep politik itu adalah seni untuk mengelola seni untuk mengelola kekuasaan dengan akumulasi tertentu. Jadi dari pemahaman dasar itu sebetulnya politik itu bukan soal baik atau buruk, bukan soal itu. Seni dalam berpolitik itu bervariasi, tergantung orang yang ada di dalam perpolitikan itu, orang yang terlibat di dalamnya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke sejarah, istilah politik itu muncul pertama itu pada masa Yunani kuno, itu abad kelima sebelum Masehi. Nah, di dalam sejarah itu jelas, di Yunani kuno pada masa itu jelas regulasi ide utama yang mendasari politik itu jelas. Ide utamanya itu adalah kebebasan berbicara atau mengemukakan pendapat secara bebas di forum politik. Bebas dalam artian di sini bukan berarti sebebas-bebasnya, bukan. Bebas itu ada aturannya. Aturan ini dibuat bukan untuk melarang orang untuk berbicara, bukan. Tapi aturan itu dibuat untuk memaksimalkan supaya kebebasan orang itu produktif, supaya perdebatan-perdebatan di dalam ruang-ruang publik, isu politik itu berkualitas produktif, bermanfaat, berguna untuk masyarakat banyak, begitu. Itu aturannya. Nah, kalau kita lihat ke situasi hari ini di negeri kita yang kita amati, bahwa politik itu semakin bervariasi. Ada banyak persepsi. Ada yang persepsi yang mengatakan bahwa seolah-olah politik itu harus baik. Ada yang bilang begitu. Jadi ketika misalnya politisi melakukan sesuatu atau membuat public policy, kebijakan publik maksudnya yang tidak sesuai ekspektasi mereka, maka mereka mengatakan bahwa politisi itu tidak berkualitas. Ada yang persepsi seperti itu, tapi itulah politik. Nah, saya mau tahu kira-kira dari teman-teman bagaimana. Saya pengen paham bagaimana sudut pandang politik menurut teman-teman. Saya mulai dari Mr. Diman. Bagaimana menurut Mr. Diman? Oke, terima kasih waktu yang telah diberikan. Kalau menurut pandangan saya, politik itu seperti sebuah organisasi yang berubah dalam suatu negara atau wilayah. Karena dari segi politik itu proses penyampaian ide untuk merubah dalam suatu negara. Contohnya dari segi kemajuan, dari segi berpendidikan, itu kan termasuk dalam berpolitik. Itu menurut saya. Terima kasih. Kalau Mr. Ipong bagaimana? Oke, terima kasih. Menurut pandangan saya, terlebih khusus di daerah kita yang ada di sana, itu saya lihat tentang politik tuh kayak belum maksimal lah. Belum maksimal Di segi contohnya kayak pembangunan ini jalan, terus rabat, pokoknya tentang pendidikan itu belum maksimal kayak di kota-kota besar, belum maju.
Jadi infrastrukturnya masih jauh ketinggalan Ya, kalau masih dibanding ketinggalan. dengan suasana di kota Ya, besar di begitu. kota besar. Jaringan itu yang belum maksimal. Jaringan maksudnya jaringan internet begitu Ya, ya. internet. Kalau Mr. Ancik, Oke, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Oke, jadi menurut pandangan saya ini bicaranya lebih spesifik. oke. Ini di tempat saya lah, tempat kediaman Oke. di Flores. Iya. Ya, terlebih khusus Flores. Kalau kita melihat politik di sana itu, kayaknya politik ini sebagai alat untuk memicu permusuhan. Karena yang sering kita lihat, realitanya yang sering kita lihat itu dalam keseharian, kalau kita berbicara tentang politik, itu ujung-ujungnya ada permusuhan antara dua pro dan kontra. Ya, antara yang dukung sama Antara yang yang tidak dukung, iya, dukung gitu ya. sama pro dan kontra Oh. pokoknya gitu. Antara Jadi pendukung fanatik, jadi Iya. satu calon dia punya pendukung sendiri iya, dan fanatik. iya, kayak kubu Gitu. gitu. Oke. Kubu A dan kubu B itu selalu ada permusuhan. Itu kalau menurut saya itu politiknya masih belum apa ya? Belum sesuai dengan apa ya? Yang ideal begitu. Iya. Nah, belum ideal kalau ya. menurut Anti, yang ideal bagaimana politik itu? Harusnya politik itu begini. Kalau kita berbicara tentang politik, contohnya hari ini ada pemilu. Nah, hari ini kan kita kan berpolitik pada pemilu saja. Kalau di konteks lain kan kita tidak boleh bawa-bawa politik. Kita hanya berbicara, kalau kita bicara politik itu hanya di forum politik. Jangan bawa-bawa ke forum lain. Jadi yang saya lihat itu kalau bicara tentang politik itu politik selalu dibawa kemana-mana. Di forum apa saja yang tidak berkaitan dengan politik tapi tetap bawa nama politik. Jadi itu yang memicu adanya permusuhan. Ya, kira-kira begitu. Jadi kalau menurut Mr. Ancik bahwa selihat Mr. Ancik yang Mr. Ancik amati bahwa masyarakat itu terjebak pada situasi politik sehingga semua situasi selalu dikaitkan dengan politik. Iya, itu yang Begitu. sering kita lihat ya. Betul. Nah, kalau kita lihat hari ini ada banyak konflik yang disebabkan oleh peristiwa politik. Nah, ada mindset juga yang mengatakan bahwa sebetulnya politik itu bagus. Iya, Politik itu bagus. Nah, untuk mengatakan politik itu bagus, sebetulnya seharusnya kita punya tolak ukur. Apa tolak ukur yang mau kita pakai untuk berpolitik? Yang kita pakai di negeri kita kan sekarang Pancasila tuh. Jelas itu kan tolak ukur. Tetapi kalau kita lihat dalam kesehariannya, saya pesimis melihat itu. Maksudnya jika panduannya ke situ, karena ada banyak kejadian hari ini tidak berpatokan pada itu. Buktinya ada tadi semacam permusuhan antara kubu gitu, membentuk kubu. Setiap misalnya ada yang paling mudah kita temukan ketika ada momen-momen pemilihan umum kan. Jadi ada calon, ada pendukungnya, dan pendukungnya ini fanatik, tidak mau berdekat bahkan bertetapan dengan yang kubu lain, nanti bisa konflik. Nah, kalau saya lebih melihat begini, di situ atau beginilah, saya terangkan semacam paradigma bahwa sebetulnya pendidikan politik kita yang lemah. Karena harusnya kan orang politisi ini yang masuk ke dalam ruang politik ini adalah orang-orang yang paham politik. Harusnya dia menerangkan kepada konstituennya pada saat dia kampanye itu, menerangkan suasana politik yang ideal itu bagaimana. Kan harusnya begitu idealnya. Nah, kalau saya tetap berpendapat bahwa hari ini pendidikan politik kita masih rendah. Politisi itu belum mampu memberikan pendidikan politik yang semacam mengedukasi supaya warga itu paham, konstituen politik itu paham konsep politik itu yang bagus bagaimana, sehingga tidak menimbulkan konflik, misalnya pertengkaran antara kubu, bahkan termasuk dalam mungkin bisa anarkis. Nah, kalau saya percaya solusinya itu adalah pendidikan politik. Nah, kalau menurut Mr. Diman,
melihat situasi semacam itu, kira-kira menurut Mr. Diman bagaimana pandangannya Mr. Diman suasana hari ini? Iya, kalau menurut saya sih hasilnya politik itu sebenarnya iya benar sih. Cuman kan kalau si politikus itu kasih tahu yang sebenarnya bahwa itu politik, itu berarti bukan lagi namanya politik. Karena politik tuh gimana caranya dia itu apa lawannya bisa kalah. Kan politik itu kan kalau menurut pandangan saya proses berpikir di mana dia menjatuhkan lawannya. Kalau dia kasih tahu semua tentang cara politiknya, pasti otomatis kan dia kalah. Sebelah kan sudah memahami apa itu politik yang sebenarnya. Berarti semua orang kan tahu. Berarti dia di situ dia menjerumuskan sendiri bahwa dia jatuh. Kan dia kan udah bongkar semua trik-triknya. Tapi kalau dengan cara itu mungkin sebelahnya aja dia kasih tahu yang lainnya aja. Tapi untuk yang lainnya itu tidak boleh. Itu kan sebuah strategi dia untuk mendapatkan sebuah kursi. Jadi menurut Mr. Diman tidak perlu melakukan pendidikan politik. Maksudnya boleh sih melakukan pendidikan politik, tapi untuk strateginya atau untuk triknya untuk masuk politik itu tidak boleh dibongkar semua. Jadi menurut Mr. Diman ada strategi politik, ada strategi politisi yang harus disembunyikan. Iya. Karena tujuan politik itu kan untuk memperoleh kekuasaan. Iya. Ya kan, dengan akumulasi tertentu. Nah, misalnya begini, kalau menurut Mr. Diman kan jangan disembunyikan. Maksud saya mengatakan tadi harus memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik itu bukan soal akumulasinya, maksud saya. Misalnya begini, saya kasih contoh yang ini, saya terangkan. Misalnya calon kepala desa. Kepala desa atau begini, saya dasar kenapa saya mengambil kepala desa, karena konflik yang paling tajam di lingkungan masyarakat itu adalah kepala desa. Maksudnya pas pada saat kampanye kepala desa itu, pemilihannya itu. Nah, harusnya kepala desa itu dia datang dengan ide, dengan gagasan. Dia harus mampu menerangkan apa tugas dan tanggung jawabnya. Itulah di situ ruang pendidikan politiknya, supaya orang paham, sehingga orang memilih itu bukan karena ada hubungan keluarga atau bukan karena terima uang yang orang sering sebut sekarang politik uang, bukan karena itu. Jadi betul-betul karena idenya, karena gagasannya. Jadi menurut saya dia harus mampu, politisi itu datang dengan ide, datang dengan konsep yang bisa ditagih oleh pemilihnya, oleh konstituennya. Misalnya ketika dia sudah jadi misalnya sudah menang, misalnya sudah terpilih, maka konstituennya berhak untuk menagih janjinya tadi saat kampanye. Harusnya begitu. Berarti semacam kada realisasinya. Iya, harus ada realisasinya. Makanya saat itu, sebelum ini, saat kampanye itu dia harus menerangkan nilai, menerangkan gagasan yang bisa ditagih, sehingga yang memilih dia itu, masyarakat itu betul-betul memilih atas dasar konsep yang jelas. Kan sekarang yang terjadi kan banyak yang berbeda tuh suasananya. Iya. Itu yang terjadi. Nah, kalau menurut Mr. Epan, kira-kira bagaimana melihat suasana hari ini? Menurut saya sih maksudnya tuh harus berpolitik tuh harus beri pendapat, maksudnya masukan kepada masyarakat tuh harus jelas, tepat, terus supaya masyarakat bisa memahami tentang politik tuh yang sebenarnya, supaya masyarakat bisa menanggapi sesuai dengan politiknya. Betul. Harus bisa kasih maksudnya kasih Macam pencerahan gitu, ya, pemahaman ya, supaya supaya mereka masyarakatnya paham. bisa paham, oh politiknya seperti ini sebenarnya. Iya, betul. Itu pendidikan politik kan? Ya, tentang Memberikan pendidikan politik supaya warga itu, masyarakat setempat itu paham. Ya, bisa paham Politik, sehingga bisa bedakan suasana itu mana politik, mana yang bukan. Iya. Kan gitu kan? Oke. Kalau menurut Mr. Anji? Oke. Kalau menurut saya sih itu kurangnya pemahaman tentang politik. Makanya ada konflik. Iya, makanya ada konflik. Soalnya
yang sering kita lihat tuh masyarakat kurang memahami apa sih sebenarnya politik itu, bagaimana sebenarnya politik yang benar itu bagaimana. Kan persoalannya sering karena dengan politik tuh ada banyak konflik. Nah itu mungkin kurangnya pencerahan atau pemahaman tentang politik yang baik dan benar. Itu mungkin dari segi apa, segi itu maksudnya para politisinya kurang memberikan pencerahan kepada masyarakat pada waktu apa kampanye atau bagaimana sebelum dia terpilih kan harus bisa memberikan pencerahan dulu kira-kira politik yang benar itu bagaimana. Ini kan kalau bicara tentang konteks politik kan kita hanya di politik saja. Kalau berbicara tentang politik kita hanya berbicara pejam politik saja, kalau di luar nggak boleh karena masih banyak konteks di luar politik, jadi kita tidak boleh membawa-bawakan politik itu. Jadi mungkin kurangnya apa ya, semacam manajemen sumber daya manusianya kurang bisa mengartikan politik itu yang bagaimana. Iya, berarti kurangnya pendidikan politik kan. Sumber daya manusianya juga kurang. Sumber daya manusia ini kan ada tuh orang kan, orang cuman karena dia belum diberikan pendidikan politik sehingga dia belum paham. Iya, dia belum bisa Nah, memahami. kalau dia sudah diberikan pendidikan politik, sumber dayanya pasti paham politik. SDM-nya maksudnya dia pasti paham politik. Nah, kalau kita lihat suasana hari ini yang sering kita lihat politik hari ini itu orang terjebak pada politik praktis. Misalnya begini, saya mau pilih kamu, berani berapa? Itu kan yang terjadi hari ini. Saya siap pilih kamu mau kasih uang saya berapa? Itu yang terjadi. Nah, misalnya suasana seperti itu, suasana politik uang, terus nanti ketika orang itu sudah terpilih, datang lagi masyarakat, aduh komplain banyak begini begitu. Kalau menurut saya itu tidak salah. Politik uang itu tidak salah. Ya itu bagian dari metode politik. Cuman kalau kita ngomong politik ideal yang memperjuangkan kehidupan kebersamaan, itu harusnya bukan money politik. Yang ideal kalau mau memperjuangkan nilai sosial, memperjuangkan kesejahteraan sosial, yang paling pertama itu pendidikan politik. Yang kedua, politik itu harus merekatkan masyarakat. Merekatkan maksudnya apa? Supaya nilai sosial di masyarakat itu semakin menyatu. Misalnya begini, ada budaya masyarakat yang sebetulnya itu satu family. Ketika ada acara mereka ngumpul semua. Itu budaya sebelum mereka mengenal politik. Nah, pas politik masuk, kok ini terpecah, bahkan bermusuhan. Itu terjadi hari ini. Itu karena politik. Dan mereka ini yang tadi terpecah tidak mampu membedakan antara ruang politik dan ruang sosial. Ruang sosial lain maksudnya ruang budaya lah. Ruang budaya. Nah, harusnya kalau kita melihat bahwa yang paling penting kita harus kembali ke awal bahwa pendidikan politik itu penting. Yang kedua, politik itu harus merekatkan masyarakat. Kalau yang ketiga, dalam berpolitik, politisi itu harus mampu memberikan nilai yang bisa ditagih ketika dia sudah terpilih. Ketika 3 poin ini jadi maksudnya itu dibuat, menurut saya itu akan lebih efektif. Misalnya ada lagi ya hal lainnya yang kita lihat di dalam situasi politik ya. Tadinya politik praktis, politik uang. Lalu pada saat tertentu ketika ada dana masuk, misalnya contoh sederhana yang paling kecil itu di desa. Yang jelas kepala desa ini akan berusaha untuk mencari celah supaya dia bisa pangkas sedikit lah uang ini, supaya menutupi uangnya dia yang waktu itu dia keluarkan saat kampanye. Kan begitu kan? Nah, terus masyarakat menuntut, masyarakat tuduh dia korupsi. Ya biasa, kalian sudah terima uangnya ya. Ya kan? Pasti dia akan berusaha untuk supaya tutup modal. Bahkan bila perlu melampaui, dia harus dapat untung lebih banyak. Itu tidak salah menurut saya.
karena memang mindset kita sudah terjebak di situ. Tetapi kalau kita mau cari ideal, ya terapkan 3 poin tadi. Pendidikan politisi itu harus memberikan pendidikan politik. Yang kedua, politik itu harus merekatkan masyarakat, tidak boleh ada permusuhan. Yang ketiga, politisi itu harus memberikan nilai yang bisa ditagih oleh masyarakat saat dia sudah terpilih. Itu kalau itu menurut saya ideal kalau begitu. Nah kalau misalnya menurut Mr. Diman, yang ideal itu bagaimana menurut Mr. Diman? Cuma kan kalau menurut saya, menurut pandangan saya, apalagi kan di daerah kita soal politik, kalau menurut saya politiknya itu bukannya pendidikan politik itu rendah atau ada konflik kan, karena kalau menurut saya dunia politik adalah dunia bersaing. Dunia bersaing untuk mendapatkan sebuah kursi, yaitu menjadi seorang kepala desa atau yang lain-lainnya. Kalau di politik tidak ada yang namanya konflik, tidak ada yang namanya permusuhan, berarti kan politik itu bukan dunia persaingan. Itu kan dunia bersaing bagaimana dia mendapatkan sebuah kursi. Jadi dia maksudnya berusaha dengan segala cara supaya dia dengan segala cara bersaing. Iya, bersaing kan, itu kan bersaing dalam arti bersaing dalam berpolitik gitu. Iya, tadi maksudnya terlepas dari konflik masalah itu biasa. Iya, masalah itu biasa. Nah, kalau misalnya hal sederhana, kalau kita misalnya ikuti Mr. Diman, hal itu biasa. Nah, suasana hari ini orang bersaudara, hubungan bersaudaranya itu bisa putus. Mereka tidak bersilaturahmi lagi cuma gara-gara politik tadi. Padahal bukan mereka calonnya, bukan mereka pemimpinnya, padahal mereka tuh hanya pendukung. Tapi pecah. Kan menurut Mr. Diman itu biasa-biasa saja namanya politik. Nah maksud saya begini, kita cari cara lain, kita berusaha untuk mencari alternatif bahwa nilai sosial itu harus betul-betul diperjuangkan, harus betul-betul dijaga. Karena nilai sosial, kebersamaan, kekeluargaan itu lebih tinggi dari politik. Karena politik itu banyak yang palsu. Politik itu sebetulnya ada banyak agenda. Misalnya begini, contoh sederhana. Di dalam politik itu ada yang istilahnya itu konspirasi. Itu yang biasanya menelan banyak korban. Konspirasi misalnya begini, sengaja dibikin supaya masyarakat itu tidak nyaman. Sengaja. Supaya mudah diatur. Itu biasa itu. Sengaja dibikin tidak sejahtera. Supaya masyarakat mudah dikendalikan. Kan itu. Sengaja ditutup akses ke pasarnya untuk kesejahteraan ekonominya, sengaja ditutup supaya masyarakat itu tetap tunduk. Kan itu yang terjadi hari ini. Maksudnya kita berusaha mencari alternatif supaya bagian-bagian yang tersumbat ini kita mencari cara, kita berdiskusi untuk menemukan, untuk bersama-sama mencari jalan supaya kita sama-sama keluar bahwa ada konspirasi yang kita tidak paham yang sebetulnya merusak kita, yang tadinya nilai sosial kita sudah nilai kekeluargaan kita, nilai sosial kita kuat, kebersamaan kita kuat, tetapi diporak-porandakan oleh konspirasi politik yang kita sendiri banyak tidak paham karena kita tidak dibekali oleh pendidikan politik. Karena begini, saya terangkan satu hal. Waktu lalu saya pernah ikut webinar. Di situ ada ketua KPU di salah satu provinsi kota besar. Di situ dia menerangkan bahwa tugas KPU itu adalah mencerdaskan pemilih. Terus untuk memberikan pendidikan politik itu tugas partai politik. Itu menurut dia. Nah kalau kita ikuti itu lagi semakin repot. Karena kalau kita kembali ke partai politik untuk memberikan pendidikan politik, dia itu hanya memberikan pendidikan yang menguntungkan dia, menjatuhkan partai yang lain. Kan begitu kalau kita mengandalkan partai. Nah, maksud saya kita mengadakan semacam diskusi seperti ini, kita mencari alternatif supaya kita mungkin bisa memahami, mungkin ada hal-hal itu yang
kita lihat yang terjadi, sebetulnya kita heran, kadang kita pesimis, tapi mau bagaimana, kita tetap berdiskusi dalam upaya untuk mencari alternatif jalan-jalan lain, kan begitu ya. Mungkin nanti Mr. Epan kan jadi nanti bisa calon DPRD kan, bisa begitu. Jadi terangkan itu pendidikan politik itu, terang supaya masyarakat itu supaya masyarakat itu paham. Soalnya kita tuh sudah terjebak pada situasi semacam polarisasi sosial akibat politik, itu yang terjadi. Nah kalau misalnya Mr. Diman, kalau menurut Mr. Diman ke depan yang bagusnya itu bagaimana menurut Mr. Diman untuk konteks politik ini? Iya, kalau menurut saya ya seperti si politikus itu harus memberi yang sebenarnya, bagaimana itu politik yang sebenarnya. Iya, pendidikan politik kan. Iya. Nah misalnya begini kan, harus memberikan pendidikan politik, ya kan, menerangkan kepada masyarakat ini loh yang sebetulnya. Karena yang terjadi hari ini sering begini loh, politisi itu datang ke masyarakat, misalnya begini, dia ini DPR, dia bilang begini, ini kalau kalian mau nanti saya kalau saya masuk, saya bisa ngerjain ini, ngerjain itu, saya bisa kasih ini ke kalian. Dia tidak menerangkan kepada masyarakat tugas dan fungsinya dia itu apa. Akhirnya masyarakat terjebak pada retorikanya dia tuh, padahal dia tuh cari suara, tapi masyarakat terjebak di situ, padahal itu bukan tugasnya dia. Misalnya DPR, contoh DPR daerah kabupaten misalnya begitu, itu bukan tugas dia, jelas itu tugasnya bupati kan begitu. Itu jelas sekali terjadi gitu. Coba desa misalnya pada desa juga muncul sama. Kalau saya masuk, kalau saya terpilih, saya ngerjain ini, ngerjain itu, mereka tidak terangkan sebetulnya apa jobis mereka itu. Akhirnya masyarakat terpengaruh oleh hegemoni janji-janji manisnya. Sering itu yang terjadi. Mereka tidak terangkan jobis yang sesungguhnya itu. Mereka janji-janji, ternyata ketika sudah masuk nggak ada kan. Itu terbukti. Maksudnya tidak terrealisasi kan. Itu bukti bahwa sebetulnya politisi ini banyak ya, saya tidak bilang semua, tapi banyak yang sebetulnya berusaha untuk memanipulasi mindset masyarakat supaya tidak berkembang, supaya tetap pilih mereka. Itu yang kelihatan. Itu maksudnya gambaran awal. Kalau menurut Evan? Menurut saya tadi harus memberikan dulu pemahaman kepada masyarakat tentang berpolitik tuh. Kayak apa namanya teman, beri pemahaman itu terhadap masyarakat supaya bisa masyarakat tahu ternyata politik ini seperti ini. Jangan kasih kayak saya janji seperti contohnya saya misalnya masuk ke calon desa lah, tapi saya tidak tahu politik itu seperti apa sebenarnya. Tapi saya janji kepada masyarakat, nanti saya bangun misalnya ini jalan, saya buka jalan nanti, anggarannya sekian. Tapi saya sendiri tidak tahu nanti kalau saya menang gimana dapat ini, dananya seperti apa, dari mana, kira-kira begitu tuh. Nanti saya bangun ini, bangun itu. Masyarakat makanya itu terjebak di situ. Oh dia tuh janjinya sesuai dengan dia janji kemarin tuh, bangun ini, bangun itu. Makanya masyarakat terjebak di situ. Iya betul, sering begitu kan. Ya sering sekarang yang kita terjadi sekarang itu kan seperti itu. Sering lihat maksudnya. Iya, sering terjadi seperti itu dan mereka tidak pernah terangkan dananya dari mana. Ya dananya dari mana. Iya, padahal kan jelas tuh, harusnya di dalam situ tuh kita bisa tahu dana dari mana. Tapi mereka tidak mampu menerangkan, sehingga ya begitulah citra politik kita supaya hari ini. Kalau Mr. Aceh? Kalau menurut saya sih itu hanya kalkulasi politik, kalkulasi untung sama ruginya supaya dia menang gitu. Iya, supaya dia menang. Jadi mereka apa ya, pada waktu kampanye kan itu mengeluarkan uang. Iya betul. Terus dengan janji-janji manisnya, misalnya kalau saya terpilih nanti saya akan bangun ini, terus bangun ini. Nah, ketika dia sudah terpilih, yang kita lihat apa? Tidak ada realisasinya. Iya, kalau yang menurut Mr. Ansik yang ideal ke depannya bagaimana menurut Mr. Ansik yang ideal? Kalau saya yang idealnya itu apa ya, janjinya itu harus kenyataannya, harus ada realisasinya. Terus kalau kita memilih pemimpin tuh, itu yang sesuai dengan hati nurani kita, yang bisa membawa perubahan lah.
Jadi bukan politik uang begitu. Iya, bukan karena uang. Jadi politik itu yang bisa membawa perubahan terhadap satu desa atau daerah lainnya. Pokoknya apa ya? Sebuah pemimpin yang bisa membuat pembangunan dan bisa membawa perubahan. Iya Gitu. betul, bagus. Maksudnya kan memilih pemimpin yang bisa membawa perubahan. Ya, jangan hanya sebatas janji saja. Yes, betul. Tapi kan yang terjadi sekarang sudah ini semacam terjebak pada suasana janji-janji kan. Suasana janji-janji tanpa realisasi kan begitu tadi ya. Kalau Mr. Anci kan menyodorkan alternatif bahwa harus sesuai janji. Iya, sudah. Sebetulnya itu ide bagus. Tapi kalau kita bisa lihat suasana hari ini, kita bisa lihat sendirilah. Saya yakin kita semua paham itu. Kalau kita lihat suasana hari ini, ada banyak hal memang yang mungkin kita perlu perbaiki. Misalnya begini ya, saya kasih contoh. Mungkin alternatif ya, mungkin alternatif dari saya bahwa kalau mau jadi pemimpin, mending jangan janji banyak dulu deh. Jangan janji banyak dulu, tunjukkan Kasih bukti dulu ya. bukan tunjukkan etika di masyarakat, tunjukkan intelektualnya di dalam masyarakat. Makan masyarakat bisa nilai langsung. Jangan janji manis dulu, lalu ketika dia sudah terpilih, lakukanlah, tunjukkan bukti, berikan bukti kepada masyarakat untuk meyakinkan bahwa dia adalah pemimpin yang baik. Itu kalau menurut saya untuk alternatif sederhana. Nah, oke. Teman-teman, saya rasa kita akhiri dulu ya perjumpaan kita hari ini. Di lain kesempatan kita berdiskusi lagi. Oke. Terima kasih banyak teman-teman sudah sempat hadir di ruang diskusi ini. Terima kasih banyak. Oke, Mr. Nasik. Oke, sip. Terima kasih.